Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Jannah, NPM 1811060287. Saya dari Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Radin Lampung. Saya akan menjelaskan mengenai judul proposal saya, yaitu pengaruh model pembelajaran lab heuristik terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 7 MTS Asalama Muara Jaya. Bab 1 pendahuluan. A. Penegasan judul. Untuk bab 1, pendahuluan. A. Penegasan judul. B. Latar belakang masalah. Pendidikan memiliki peranan penting. Pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Pada proses pembelajaran, khususnya pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, adalah mata pelajaran yang penting dan sangat diperlukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses belajar mengajar yang ditetapkan masih menggunakan sistem belajar yang berpusat pada guru, dan pendekatan yang digunakan masih tekstual. Semua itu harus dirubah. Salah satu perubahan yang harus dilakukan adalah beralih berpusat kepada siswa. C. Identifikasi masalah dan batasan masalah. A. Identifikasi masalah. Yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan pemecahan masalah yang masih rendah. Yang kedua, belum diterapkannya kemampuan berpikir kritis sebagai alat ukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Yang selanjutnya, belum digunakan model pembelajaran lab heuristik di MTS Asalama. B. Batasan masalah. Model pembelajaran yang akan digunakan oleh peneliti yaitu model pembelajaran lab heuristik menggunakan ahli solimin dengan sintak atau langkahnya. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah. Peneliti menggunakan ahli susunan menurut NCTTM sebagaimana dikutip oleh Ulia et al. Yang selanjutnya, kemampuan berpikir kritis. Peneliti menggunakan ahli susunan Hendra Surya yaitu indikator berpikir kritis. Yang D. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh model pembelajaran lab heuristik terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 7 MTS Asalama? Yang kedua, apakah keuntungan dan kekurangan dari model lab heuristik? E. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran lab heuristik terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 7 MTS. Yang selanjutnya, untuk mengetahui keuntungan dan kekurangan dari model lab heuristik. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran lab heuristik terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas 7 MTS. Yang kedua, untuk mengetahui keuntungan dan kekurangan dari model lab heuristik. Yang F, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitiannya yaitu bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi untuk memperbaiki proses belajar mengajar menggunakan model lab heuristik. Untuk pendidik, dapat mengembangkan kemampuan pendidik dalam kegiatan belajar mengajar serta dapat melatih pendidik agar lebih kreatif, inovatif, dan memilih dan menerapkan model pembelajaran. Yang selanjutnya, bagi peserta didik, dapat memicu dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dengan cara berpikir kritis. Bagi peneliti lain, dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pemahaman objek yang diteliti, dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan model lab heuristik sebagai alternatif model G. Kajian penelitian relevan. Nanda Nuansah DKK dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Lab Heuristik terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa. Hasil dari penelitian tersebut adalah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang sebelumnya 33,33 termasuk dalam kategori sangat kurang menjadi 73,11 dalam kategori baik. Yang selanjutnya, Imade Surat dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Lab Heuristik terhadap kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan koneksi matematika peserta didik kelas 7 SMP Yanto Yosef Denpasar tahun
pelajaran 2018-2019. Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara peserta didik yang mengikuti model pembelajaran lab heuristik dengan peserta didik yang mengikuti model pembelajaran konvensional pada kelas 7 SMP Santo Yosef Denpasar tahun pelajaran 2000. Bab 2, landasan teori dan pengajuan hipotesis. Yang dibahas yaitu model Longan Avenue Problem Solving atau lab heuristik, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, kajian materi yang digunakan, serta bab 3, metode penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada saat pandemi sudah mereda, pada rentan waktu Januari sampai Februari. Tempat penelitian akan dilakukan di MTS Asalamah, Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. B. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. C. Populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi adalah seluruh peserta didik kelas 7 MTS Asalamah Muara Jaya. Sampel penelitian ini adalah kelas 7 di MTS Asalamah Muara Jaya. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, angket, tes, dan juga dokumentasi. Definisi D. Definisi rasional variabel. Variabel bebasnya adalah model pembelajaran lab heuristik, sedangkan variabel terikatnya ialah kemampuan pemecahan. Instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen tes berupa pertanyaan dan soal IPA, materi ekosistem untuk kemampuan pemecahan masalah. Observasi, cara pengumpulan data di mana penulis melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, dan dokumentasi adalah berupa foto kegiatan penelitian. F. Uji, validasi, dan reliabilitas data. A. Uji validitas. Instrumen pengumpulan dikatakan valid jika dapat mengukur suatu yang dapat diukur. Instrumen penelitian ini menggunakan tes uraian. Validitas ini dapat dihitung dengan koefisien korelasi menggunakan rumus produk momen untuk mengetahui indeks validitas dari butir soal. Uji reliabilitas suatu instrumen. B. Uji reliabilitas. Suatu instrumen dikatakan reliable jika pengukurannya memiliki kekoefisienan suatu data pengukuran sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Teknik analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data ANOVA 2 jalur. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.